Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummati wa hadrati nabiyina mursalin wa li kulli washabi kulli ajmain wa tabi'ina wa tabi'in lahu lisan ila yaumil wa ila rabbil Allah ta'ala wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Sin soal udkur nuturosiro. Udkur nuturosiro. Sebutkanlah kalau bahasa Indonesianya. Limaring enyong. Limaring ingsun, sebutkanlah kepadaku mukjizati nabiyina ing pira-pira mukjizate nabi kita, ing pira-pira mukjizate nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada pertanyaan, ayo sebutkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, maka jawabnya ini. Jim jawab inna mukjizati nabiyina, teman setune piro-piro mukjizate nabi kita, teman setune piro-piro mukjizate nabi kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Iku kasiratun akeh banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi, yang Allah berikan kepada Nabi sebagai tanda bahwa beliau adalah Rasul. Ini mau famin. Bismillahirrahmanirrahim. Famin mukjizatihi, mongko iku setengah saking piro-piro mukjizate Nabi Muhammad. Famin mukjizati mongko iku setengah saking piro-piro mukjizate Nabi Muhammad Al-Qur'an utawi kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an utawi kitab suci Al-Qur'an Al-Karimu kang mulya. Al-Karimu kang mulya wa huwa utawi Al-Qur'an. Wa huwa utawi Al-Qur'an iku a'dhamu ayatihi, luwi agung-agunge piro-piro, luwi agung-agunge piro-piro buktine kenabiane Kanjeng Nabi, luwih agung-agunge piro-piro buktine kenabiane Kanjeng Nabi. Wa akbaruha, lan luwih agung-agunge padha, lan luwih agung-agunge ayatihi. Wa abhaha, lan luwih bagus-baguse ayatihi. Wa abhaha, lan luwih bagus-baguse ayatihi. Wa abharuha, lan luwih pertelo-pertelone ayatihi. Wa abharuha, lan luwih pertelo-pertelone ayatihi. Wa qad sabaqolan teman-teman wis dadi dingin. Wa qad sabaqolan wis teman-teman wis dadi dingin apa zikru wajhi ijazihi. Apa zikru wajhi ijazihi, nuturaken dalane olehe ngapesakene Al-Qur'an. Nuduhaken dalan olehe ngapesakene Al-Qur'an ing musuh. Ngapesakene Al-Qur'an ing musuh. Wa annahu lan teman satuhune Al-Qur'an. Wa annahu lan teman satuhune Al-Qur'an iku ayatun, ayat. Iku ayatun, ayat baqiyatun kang tetep, baqiyatun kang tetep, daiman kang langgeng, daiman kang langgeng. Kenapa? Likauniman krono onone wong, likauniman krono onone wong ata kang nekani sapa man, ata kang nekani sapa man, nekani man biha kelawan
biha kelawan ayatun lil anbiya'i maring pira-pira nabi ku khotaman dari pungkasan wa min mu'jizati lan iku setengah saking pira-pira mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad wa min mu'jizati lan iku setengah saking pira-pira mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad nabghul ma'i utawi nyumbre banyu nyumber min asobihi saking pira-pira drijine Kanjeng Nabi saking pira-pira drijine Kanjeng Nabi oleh nyumber mau fi hali safari ing dalam tingkae lelungan atas tadda sehingga udah banget hina deng masyaallah hina stadda ing dalam sumangsane dadi banget opo sing dadi banget opo al atsu ngelak bi ashabihi kelawan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi al-kirami pira-pira kang mulya walam yakun lan ora tinemu apa sing ora tunemu apa ila maun angin banyu qalilun kang kidik fawadu'a mongko nuli nyelehaken sapa Kanjeng Nabi nyelehaken kafahu ing epe Kanjeng Nabi al-karimata kang mulya epe al-karimata kang mulya fihi ing dalem maun qalilun fakatsura mongko nuli akeh apa ma hatta qada sehingga nekani sapa sing nekani sapa hadiruna pira-pira wong kang hadir nekani autarahum ing pira-pira hajate hadirun minhu saking ma wazadalan luwih apa ma masih ngantuk Cong ya sudah kalau sudah nggak ngantuk duduk tapi kalau ngantuk lagi berdirinya 2 kali lipat masih ngantuk ya. Di maure wazadalan luwih apa ma alaihi min atase hadirun wahada utawi iki nabul ma di atas iku waqa'atu mi bapa hadza miroron kelawan bolan balen berkali-kali wa min mu'jizatilan iku setengah saking pira-pira mukjizate Kanjeng Nabi taksiru ta'ami utawi dadi akehe panganan alqalili kang kidik hatta kafa sehingga nyukupi apa at-ta'am al-qalil nyukupi
nyukupi unasan ing pira-pira menungso kasirina kang wakeh wa hadza utawi iki taksirut ta'am al-qalil wa hadza utawi taksirut ta'am al-qalil iku aqwatu mi bopo hadza aidon halemali tumibo miroron kelawan bolan balen ila ghairi dzalik maring saliyane mangkono nabul ma ila ghairi dzalik maring saliyane mangkono nabul ma'i ila akhirih mimma nyatane saking perkara dzukira kang den tutur apa ma den tutur fi kutubi dalailin nubuwati ing dalam pira-pira kitab kang jelasaken pira-pira buktine dadi nabine Kanjeng Nabi. Fi kutubi dalailin nubuwati ing dalam pira-pira kitab kang jelasaken pira-pira buktine kenabiane Kanjeng Nabi pun. Jadi kalau ada pertanyaan, apa saja sih mukjizat Nabi Muhammad yang Allah berikan kepadanya? Awas, mukjizat sudah kita jelaskan kemarin ya, awal-awal, bahwa mukjizat itu adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada nabinya yang merupakan khariqun lil adat, di luar dari kebiasaan. Dan Allah turunkan sebagai apa? Sebagai bukti bahwa dia adalah seorang nabi ataupun dia adalah seorang rasul, dan untuk melemahkan menjadi hujah dari musuh-musuhnya. Bisa dipaham? Nah, sekarang kalau andainya pertanyaan, udkur li mu'jizati nabiyina alaihi salatu wasalam, sebutkan beberapa mukjizat keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, maka jawabannya inna mu'jizati nabiyina Muhammad alaihi salatu wasalam kasiratun. Awas, catat bahwa mukjizat atau keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu banyak. Cuma di sini jelaskan beberapa saja. Makanya tadi di akhir kalau mau lebih jelas dzukira fi kutubil dalailun nubuwah. Kalian cari di kitab-kitab yang menunjukkan tentang keistimewaan atau hujah-hujah kebenaran dari kenabian Nabi Muhammad. Banyak contoh mukjizatnya. Cuma di sini diringkas saja. Ini famin mukjizatihi Al-Qur'anul Karim. Sebagian dari beberapa mukjizat Nabi Muhammad yang banyak, ini yang paling mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling mulia, yakni Al-Qur'anul Karim, kitab suci Al-Qur'an. Makanya di sini dijelaskan lagi wa huwa a'dhamu ayatihi wa akbaruha. Al-Qur'an ini merupakan mukjizat yang terbesar yang menjadi tanda, yang menjadi hujah dari kenabiannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an kemarin sudah kita jelaskan kenapa Al-Qur'an menjadi a'dhamul mukjizat. Ada 3 kan alasannya, masih ingat enggak? Ingat enggak? Ada 3 alasannya kenapa? Ada yang ingat? Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat terbesar, mukjizat yang paling agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Ada 3 alasannya. Ingat enggak apa? Satu aja sebutin apa? Nah, gak belajar. Padahal kemarin kayaknya jadi soal deh di ujiannya. Ada 3. Kenapa? Karena yang pertama, Al-Quran itu menjadi mukjizat yang tidak sama sekali bisa ditiru ataupun menjadi hujah bagi orang-orang yang mengklaim bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah syair. Akan tapi satupun ahli-ahli syair, ahli perangkai kata itu tidak mampu membuat, jangankan satu surat,
satu ayat pun tidak akan ada yang mampu, dan itu terbukti. Itu yang pertama, sehingga Al-Quran menjadi a'dzamul mukjizat. Yang kedua, Al-Quran itu sangat luar biasa, mengungkap fakta yang belum terungkap, bahkan tidak masuk di logika. Ingat kan Ustaz cerita bahwa di Al-Quran itu terdapat sungai yang ada di dalam sungai yang terdapat dalam lautan. Ditemukan sudah? Sekarang sudah ditemukan apa belum? Ada lagi dalam Al-Quran diceritakan ada dua laut yang bertemu. Sudah ditemukan sekarang? Ada lagi ayat menunjukkan tentang bahteranya Nabi Nuh. Sekarang sudah ditemukan, walaupun ahli sejarah saling berbeda pendapat. Ada yang di Gunung Ararat, ya kan? Nah, dalam sejarahnya. Ini tanda-tanda bahwa Al-Quran itu merupakan a'dzamal mukjizat, menjadi mukjizat yang sangat luar biasa pun. Jadi di antara mukjizat Nabi yang pertama adalah Al-Quran, dan Al-Quran ini menjadi peringkat nomor wahid yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad. Peringkat nomor 1 Al-Quran, karena tadi landasannya ya. Pun ini wa abhaha wa abharuha, ini wa qad sabaqa dzikru wajhi izazi. Nah, ini sudah disebutkan ini. Kalian seharusnya harus paham. Pelajarannya sudah terlewati kok. Enggak paham ya. Dan satu lagi, wa annahu ayatun baqiyatun daiman likauni man atabiha lil anbiya'i khataman. Satu lagi, ternyata Al-Quran itu merupakan ayat kalamullah yang baqiyatan, tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa terhapus hukumnya, tidak akan bisa dikalahkan hujahnya oleh apapun itu. Apalagi sekarang yang katanya kalau ada dalam Al-Quran yang tidak bisa dilogikakan oleh manusia, maka yang dimenangkan adalah akal manusia. Ada enggak yang sekarang muncul begitu? Ada enggak? Ada orang liberal yang mengedepankan akalnya daripada nas Al-Quran. Padahal akalnya itu merupakan ciptaan Allah yang sangat masih banyak kelemahannya. Ya, gitu ya. Dan kenapa baqiyatan daiman? Karena likauni man atabiha li anbiya khatimah. Jadi karena Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat, sesuatu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi pemungkas. Tertutup sudah. Gak ada mukjizat-mukjizat lagi yang diturunkan oleh Allah. Kenapa nabinya sudah gak ada? Kenapa? Karena mukjizat itu adalah diberikan kepada Nabi. Sehingga ketika Nabi itu terputus, ya sudah gak ada mukjizat. Ada Ustaz, para wali itu punya kehebatan luar biasa, khariqun adat, bukan mukjizat itu. Apa namanya? Betul. Itu namanya karomah. Ada Ustaz itu bukan wali tapi ulama, para kiai yang bukan wali tapi luar biasa, mempunyai khariqun adat, mempunyai sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu bukan mukjizat, bukan juga karomah, tapi maunah, pertolongan dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh, yang bukan nabi, yang bukan wali. Ada Ustaz, bukan ulama, bukan kiai, bukan wali, bukan nabi, tapi khariqun adat, tuh badukun. Itu bukan mukjizat, bukan karomah, bukan maunah, tapi namanya betul. Istidraj itu kemampuan yang Allah berikan, karena hakikatnya ya kemampuan itu Allah yang memberikan, karena segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah untuk menguji mereka. Ya mohon maaf, peramal-peramal mbah dukun yang non muslim, yang tidak soleh, yang kadang tebakannya bisa bener. Itu ramalan itu tebak-tebakan loh. Insting manusia kan, mohon maaf ya, manusia kan punya insting kan. Ada yang memang instingnya itu luar biasa, tebakannya itu selalu bener gitu. Tapi tidak bisa dipastikan bahwa itu selalu bener, nggak bisa, namanya insting. Ada lagi, wa min mu'jizatihi nabghul ma'i min asabihi fi halis safar. Ini yang terkenal banget.
mukjizat keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu mengalirnya air dari jari jemarinya beliau ketika dalam perjalanan. Ada ceritanya. Jadi ketika para sahabat dalam perjalanan bersamaan Rasulullah dengan satu rombongan, di tengah jalan stok air itu hampir habis, tinggal sedikit. Padahal kebutuhannya banyak. Ini makanya di sini disebutkan hinastadda al-absa, sangat kehausan. Rombongan itu sangat kehausan. Akhirnya beliau meletakkan ashabihi, ya, al-kiram walam yakun ilaman qalina ini. Jadi sedikit airnya. Fawadoa kafahu, beliau meletakkan apa? Pek itu bahasa Indonesianya apa? Beliau meletakkan telapak tangannya fihi, di dalam tempat air yang tinggal sedikit tadi, maka Allah fakasuro hatta qadul hadirun. Seketika itu airnya menjadi banyak. Rombongan itu sama tercukupi. Bukan hanya untuk minum. Ini bukan hanya untuk minum cukupnya. Bahkan autoruhum, hajat-hajatnya, yang kepingin mandi, mohon maaf, yang kepingin cebok kencing dan sebagainya, itu cukup. Bahkan wazada alaihim, lebih dari itu. Kebutuhan rombongan tentang air itu sudah tercukupi dan masih lebih. Masya Allah. Wahada waku amiroron, hal yang semacam itu terjadi berkali-kali. Mukjizat Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya, mengalir air dari jari jemarinya, itu sering sekali terjadi. Di sini dikatakan waqa'a miroron, sering terjadi. Pun. Jadi itu adalah diantara mukjizat Kanjeng Nabi. Apa tadi? Al-Quran. Terus tadi mengeluarkan air dari jari jemarinya. Yang selanjutnya wa min mukjizatihi taksirut ta'am al-qalil hatta kafa unasan kasirina. Ini ada lagi mukjizatnya Kanjeng Nabi adalah memperbanyak makanan yang sedikit, sehingga kelihatannya sedikit tapi manusia, sahabat ngambil lagi satu piring masih ada, ngambil lagi satu piring sampai mencukupi unasan yang banyak, manusia yang banyak. Ini apa istilahnya, barokahnya lah istilahnya begitu. Jadi nasi itu diambil lagi masih ada, diambil lagi masih ada, itu termasuk mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi wahada wa qu'aidun miraron, mukjizat itu juga terjadi berulang kali. Sering kali Kanjeng Nabi apa istilahnya, ketika dalam keadaan kebutuhan, sahabat kebutuhan, kelaparan dan moro-moro, nasinya menjadi banyak, awalnya sedikit menjadi banyak. Sama seperti tadi mengeluarkan air dari jari jemari. Itu terjadi berkali-kali. Pun ila ghairi dzalik mimma dzukira fi kutubi dalailin nubuwah. Banyak sekali nanti contoh-contoh daripada mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, itu masih banyak. Kalau kalian mau cari, ini di sini kitab-kitab yang menjelaskan tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad. Kalau mau kalian mencari selengkap-lengkapnya mukjizat Nabi Muhammad. Karena tadi di awal dijelaskan mukjizat Nabi Muhammad kasiratun, banyak. Cuma di sini dijelaskan hanya beberapa saja. Al-Quran, keluarnya air dari jari jemarinya, apa tadi, menambah makanan yang awalnya sedikit menjadi banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, mari kita doa bersama-sama. Kurang lebihnya maaf, akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo doa.